Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang kita hormati pengurus Masjid Surah Pasar Benai yang hadir pada pagi hari ini, yang bersama kita hormati alim ulama, cabi pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup. Maka kita selalu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa ketika kita sudah bangun dari tidur kita. Ini yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita lupa, kita abaikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Orang banyak bangun, yang dilihat pertama kali itu adalah HP. Ya Pak, HP jago, HP yang tengok atau jam. Apakah kita ingin untuk membaca doa? Aduh, sebahagian ingin, sebahagian banyak yang tak ingin. Padahal doanya pendek, dan doa itu pun menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tidur. Siapa yang tahu tidurnya, kondisinya dalam kondisi tidur, siapa yang tahu? Awak tidur jam sekian malam tadi, dari nombor Pak. Kita boleh tidur dan boleh ambil kita. Kalau kita tahu kita tidur itu jam 10, berarti kita belum tidur. Jadi orang tidur itu sama dengan mati. Maka kita bersyukur kepada Allah, dihidupkan kembali. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikembalikan
hidup, dikembalikan roh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur alhamdulillah. Ada orang yang tidak dibangunkan lagi, bahkan diumumkan langsung oleh orang pada subuh hari, yang namanya Syanu telah kembali. Ketika kita berdoa, alhamdulillah. Makanya juga diawali ketika kita akan tidur itu juga baca doa. Apa doa mak akan tidur mak? Jadi apa yang dibaca itu kan yang akan tidur? Ayat kursi. Apa dah? Tiga gol. Apa dah? Banyak yang kita baca ya. Alhamdulillah memang baca. Kadang latar dalam panel atau tiba. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Maka sebelum kita tidur, kita membaca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, maka diusapkan ke seluruh tubuh kita. Agar apa? Agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Apa buktinya syaitan mengganggu kita? Ketika kita dalam tidur, kita akan terbawa mimpi-mimpi yang macam-macam. Ada mimpi yang diburu-buru oleh ular, ada yang mimpi diburu-buru oleh singa dan lain sebagainya, sehingga dia di waktu tidur itu napasnya turun naik. Apa yang terjadi? Itulah yang diganggu oleh syaitan. Kaum muslimin dan muslimat sedang salat subuh yang berbahagia. Kemudian peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pada bulan Rajab ini, bulan yang ditunggu-tunggu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balikna fi Ramadan. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dan selalu dianjurkan kita membacanya agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah rahmat, berikanlah umur kami panjang pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa agar diberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan. Maka pada bulan Rajab itu Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Dia lebih banyak melaksanakan puasa sunnah pada bulan-bulan lainnya. Karena orang yang melaksanakan puasa
sedekah di dalam bulan Rajab itu akan disediakan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama tempatnya Rajab, tempat kebahagiaan, dan di sana ada mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Begitu Allah Subhanahu wa taala menempatkan hambanya yang selalu bersyukur, yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira ada tamu kita, tamu agung kita, di mana kira-kira kita tunggu tamu kita di tempat yang elok. Allah juga memberikan kepada hambanya tempat kemuliaan, tempat yang paling indah. Kalau bercerita tentang surga, apalagi ceritanya tentang ada aliran sungai di surga itu bagi orang Arab itu luar biasa. Kenapa? Karena di Arab itu tak ada sungai-sungai seperti kita. Begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memperbanyak bersedekah. Suka kita bersedekah. Orang yang selalu bersedekah, apalagi pada bulan Rajab ini, dia lebih meningkatkan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak takut bersedekah, hartanya habis. Secara fisik hartanya berkurang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak seseorang itu bersedekah, semakin banyak dia membantu orang lain, maka semakin bertambahlah amaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran adalah pedoman hidup kita, yang kita sudah tahu selama ini. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang lebih banyak mengambil petunjuk manusia daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa orang lebih sibuk membaca WA daripada membaca Al-Quran? Sekarang itu yang menjadi kesibukan manusia. Kalau tidak ada HP ini, tak ada baca WA sehari ini, mungkin pusing. Karena ketergantungan kita dengan media sosial. Tapi ketika kita tidak membaca Al-Quran satu hari,
Apakah kita sedih atau biasa-biasa saja? Kata Imam Nawawi, orang yang meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Ada meningkatkan dari segi kuantitasnya, ada meningkatkan keimanan dan ketakwaannya itu dari segi kualitasnya. Bagaimana dia meningkatkan dari segi kuantitasnya? Dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbanyak jumlahnya. Bagaimana dia memperbanyak jumlahnya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Ketika dia melaksanakan qiyamul lail pada suatu malam, pada keheningan malam, biasanya dia salat tahajud baru 2 rakaat atau baru 4 rakaat. Pada saat ini kita lakukan 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Rasulullah SAW selalu membiasakan qiyamul lailnya itu adalah 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Ini dari sisi jumlah, kuantitas. Apakah kita sudah meningkatkan jumlah dari nilai-nilai ibadah yang kita lakukan setiap harinya? Salat sunat rawatib kita laksanakan apa belum? Kalau sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Kita lihat lagi dari sisi kualitasnya. Apakah kita sudah melaksanakan salat sunat duha atau suruh? Padahal di sini rahasia Allah sangat banyak sekali diberikan kepada hamba. Ketika kita melaksanakan salat suruh atau salat duha itu, Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya kepada hamba. Allah berikan ketenangan jiwa. Nah, jiwa manusia ini ketika diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Kapan kita bisa merasakannya? Ketika kita galau. Galau, Pak orang galau, pikirannya gundah-gulana, tak tahu kemana arah. Ke siapa kan mengadu, ke siapa kan bercerita. Kita suka bercerita ke orang lain, ke manusia. Tapi ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jawaban-jawaban kepada hambanya atau solusi-solusinya kepada hamba yang selalu melaksanakan salat duha. Cuba ditanya orang yang melaksanakan salat duha dengan orang yang tidak melaksanakan salat duha, apa beda? Lain tonang pikirannya. Oh, saya nurul lain kodok salat duhanya, tapi dia ceritanya berarti ditengok dari sisi kualitasnya. Kalau sudah ada perubahan, berarti kualitas ibadah kita sudah bernilai.
Jadi apapun persoalannya, ketika kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Kadang-kadang di saat-saat kita risau gundah gulana, ada aja orang yang datang kepada kita memberikan pengetahuan untuk solusi-solusi terbaik dalam kehidupan. Rupanya bapak tu galau pada pagi hari itu, duit tak ada. Ayomi. Duit tak ada berlanjut. Tiba je orang sonjoro besok keroja situ muat. Tak bayanglah. Ada keroja, ada rezeki dia giatkan dari Allah Ta'ala. Kadang ada rezeki itu langsung dia entah bagi duit je orang bagi awak. Tapi Allah menggerakkan. Jadi mudah bagi Allah. Tapi bagi hamba-hambanya yang selalu bersyukur, itu nampaknya Ustaz, orang tu tak pernah solat, tak pernah ibadah, tapi dia bersenang dia jadi. Ada orang berfikir seperti itu Pak? Dia tak ada semayang-semayang, senangnya dia menurut pandangan manusia. Tapi menurut aku yang enyo rasakan itu, kalau tentunya bahagia, kalau tentunya tenang. Menurut kita, orang yang pakai kenderaan mewah senang hati betul lah. Oh, nyalah pakai kenderaan mewah, ia senang hati. Menurut siapa? Menurut pandangan orang lain. Kalau dia berfikir apa? Polipan aja lah berapa. Kok lecet mereka kaji spiona lah berapa. Pajak lah berapa. Indah menurut pandangan orang lain, belum indah menurut orang yang memakai. Nah, kembali kita kepada bagaimana kuantitas dari sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Rajab ini kita tingkatkan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah? Ibadah yang telah ditentukan waktu dan tempatnya. Salat, puasa, zakat, naik haji. Itu ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempat. Bersedekah, membantu orang lain. Membantu orang lain tidak mesti secara fisik, materi. Kalau awak berpikiran kan membantu orang lain itu selalu materi. Tidak. Tapi memberikan solusi-solusi kepada orang lain, itu sudah memberikan bantuan kepada orang. Maka jadi ambillah petunjuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, berbeda mana yang hak, mana yang batil. Nah, maka sering-sering kita membaca Al-Quran. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnatur rasul. Kalau kita ingin selamat di dunia, selamat kita di akhirat, maka berpegang teguhlah kepada keduanya, kitabullah wa sunnatur rasul.
Jadi Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipahami, dan untuk diamalkan dalam kehidupan. Itulah dia menjadi petunjuk. Ketika Al-Quran itu tidak kita baca, kita tidak pahami maknanya, bagaimana kita mau mengamalkannya? Jadi kita baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang kita sebut pedoman. Jangan hanya kita berbicara Al-Quran adalah pedoman hidup, nyata-nyatanya pedoman hidup kita tidak pernah kita baca. Petunjuk hidup kita itu tidak baca. Sama dengan orang membuat mobil atau motor, dia memberikan buku petunjuk. Petunjuk untuk apa? Penggunaan kendaraan. Dan bagaimana cara merawat kendaraan itu ada di buku petunjuk itu. Sekali pertama 500 kilo ganti oli. Selanjutnya perjalanan 2000 kilo ganti oli, servis. Itulah berapa Al-Quran itu hafal, Pak. Berapa kita mempelajari Al-Quran. Itu ibarat kita menservis diri kita. Nah, kita servis pertama tahsin, larami di asura, belajar tahsin, itu servis. Coba kita suruh ada guru kita. Servis yang kedua, sekolah tinggi lah halui, tajwidnya, makhrajnya, itu servis kita, Pak. Makanya kita selalu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita agar apa yang kita baca itu lebih tepat apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sampailah kepada tabi'in. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang berbahagia. Kemudian yang ketiga yang mesti kita perbanyak dalam kehidupan kita adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Abid sabar harus diperbanyak, Mak. Apa masalahnya dalam kehidupan kita? Manusia kok banyak tak sabar. Dalam ibadahnya tak sabar, selalu terburu-buru. Kalau yang lain diutamakan, tapi ibadahnya terburu-buru. Diutamakan dulunya tapi terburu-buru. Karena kita belum melihat hasilnya sekarang. Hasilnya kapan kita lihat? Ketika kita sudah mati. Ada orang yang mencoba mati dulu kan? Ada yang sikau coba mati, Pak. Bukan maksudnya bunuh diri gitu. Tapi bagaimana rasanya mati? Ada bukunya, judulnya Hidup Sesudah Mati. Cerita tentang mati. Bagaimana roh kita di sana. Kalau baca buku itu, Bible, Hidup Sesudah Mati itu, itu lebih banyaknya peningkatan ibadahnya dimasuki baca Quran. Tapi
Tapi kalau tidak loh, sering-seringlah kita menengok orang mati, orang meninggal. Maka diajarkan oleh Rasulullah, perbanyak mengingat mati. Kenapa dia perbanyak mengingat mati? Supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ada berapa umur Pak? Ada yang 60, ada yang lebih, ada yang di bawah itu. Ya kalau pun jatuh, kembang jatuh. Mentang-mentang awak muda jawab kan lama. Oh tak, dia lama memang. Rupanya mati tu. Tapi sejarah bagi kan, sudah sembahyang subuh di Asura tu, matinya. Tentu orang yang lebih tua juga lebih kuat persiapannya. La ilaha illallah jangan memang kalau itu umur dah 72. Dalam ini itu yang mau. Maka banyak mengingat kematian. Kenapa mengingat kematian? Agar manusia itu lebih memperbanyak kuantitas ibadahnya dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Makanya orang tua-tua tu enyo copek jago. Habis copek jago. Oh, mati tidur mata dia. Semakin tua rupa, semakin mata tidur. Apa teliti beberapa orang. Tidur dengan orang itu dan laba usia lah 60 tahun. Apa copek jago? Tidur dengan orang 55 tahun, copek dah jago. Berarti orang yang sudah berusia itu dia tak bisa lama tidur. Itu tanda-tandanya sinyal diberikan Allah kepadanya. Apa tugasnya? Jagonya jam 3 tu dia mulailah banyaklah berdoa, banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Itu rahasia diberikan ketenangan kepada kita, ketenangan jasmani dan rohani. Kalau badan kita sehat, tenang pikiran kita, maka jasmani, rohani yang mesti kita jaga dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat subuh yang berbahagia. Kenapa sabar kunci mendekatkan diri kepada Allah? Jadi ayatnya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Tidak mudah menjadi orang sabar. Sabar itu apa artinya Pak? Kita kan kok ada nyambut sabar, sabar. Sabarlah, apa sabar? Orang yang mampu menahan diri dari amarah. Amarahnya yang seperti apa? Amarah yang membabi buta. Bukan ulia kuliah, tapi tidak amarah yang membabi buta. Contoh kita mendidik anak-anak kita. Pukullah anak-anakmu sudah berusia 10 tahun kalau dia tidak sholat. Tapi pukul itu bukan pukul amarah. Oleh sebab itu tak mudah kita menjadi orang-orang sabar. Jadi sabar dari sisi ibadah, sabar dari sisi perbuatan, sabar kita menghadapi ujian, tantangan dalam hidup kita.
Kita mudah menasihati orang, Pak. Seperti saya misalnya, saya suruh ceramah, saya mudah menyampaikan, tapi belum tentu saya itu mampu bersabar dalam diri saya. Itulah yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita. Bisa ada orang tak compong sih kok, sabarlah, kalau ketentuan Tuhan. Orang yang mengalami ini kalau ini model tu, orang tu boleh. Awak yang menyopi model tu bisa. Tapi kalau ketika kita sudah menyebutkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah akan tumbuh kesadaran kesabaran kita kepada Allah Subhanahu. Jadi oleh sebab itu Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena orang sabar itu tidak mudah, tidak mudah menahan amarah, tidak mudah mengatasi hawa nafsu manusia itu sendiri. Sekarang hawa nafsu manusia adalah bersifat duniawi, hubung dunia, cinta dunia. Di mana saja kita sudah berbelok kepada kehidupan duniawi. Orang tak ingin lagi kehidupannya itu biasa-biasa saja. Orang lebih banyak euforia daripada bersyukur. Boleh jalan-jalan, berfoto, masukkan Facebook kan. Boleh berko kata dengan paling elok, foto tu masukkan Facebook. Boleh baju rancak, Facebook masukkan. Macam-macam. Jadi itulah kehidupan, perkembangan kehidupan pada saat ini yang kita hadapi. Maka tak mudah bersabar kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, perbanyak kita berzikir kepada Allah, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan beristighfar, dengan berzikir kita kepada Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lupa dimanapun kita berada, la berzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati kita akan tenang, akan bahagia. Maka berzikirlah, beristighfarlah. Karena Rasulullah itu beristighfar itu setiap hari minimal 100 kali istighfar. Kita mungkin ketika teringat saja banyak untuk itu istighfar. Kalau tak teringat lagi, cukup setelah sholat saja. Itu kalau 3 kali setelah sholat, 3 kali 5. Itu baru. Sedangkan Rasulullah itu 100 kali sehari semalam. Apakah Rasulullah itu berdosa? Tidak, dia sudah dijamin masuk surga. Kenapa dia beristighfar? Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lu dijamin Bapak Ibu masuk surga. Kita dah pandai meninggalkan istighfar. Tidaklah beristighfar. Padahal dosa-dosa kita banyak. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita, dosa kaki. Apakah kita telah melangkahkan kaki kita kepada yang lebih baik, kepada tempat ibadah? Apakah tangan kita telah memegang yang baik-baik, memakan yang halal? Mulut kita
Kita jaga dari ucapan-ucapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kadang-kadang kita mudah mengucapkannya tapi lupa orang lain tersinggung. Mata kita melihat digunakan kepada yang melihat yang baik-baik. Jangan melihat kemaksiatan. Oleh sebab itu, selalu kita bermuhasabah diri, mengintrospeksi bagaimana kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ini kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan nikmatnya, akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan memasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita, jadi pelajaran bagaimana meningkatkan diri kita kepada Allah dari sisi kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.